Ya, selamat malam dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang di 3i Live Channel. 1 jam kita akan belajar bagaimana kita mengupgrade diri dalam menjalankan bisnis 3i Networks ini dan mendapatkan penghasilan tambahan. Selamat datang untuk semuanya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa belajar, menyimak, dan juga bisa membagikan informasi penting ini kepada kerabat dan orang-orang yang sedang membutuhkan penghasilan tambahan. Ya, kita tahu saat ini terjadi ada kemarin tadi siang ya saya sempat membaca sebuah artikel terpercaya bahwa terjadi pengurangan tenaga kerja alias PHK hingga 2.000 orang dari sebuah perusahaan. Nah, artinya Bapak Ibu untuk mencari pekerjaan tidaklah mudah. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga memiliki waktu yang fleksibel bersama keluarga dan juga enggak terlalu diperas tenaganya oleh perusahaan, tentunya kita juga sudah ingin supaya bagaimana kita mengalami kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu dalam bekerja. Dan saya pikir 3i Networks ini adalah sebuah informasi dan peluang bisnis yang sangat cocok untuk kita. Jadi kita akan menyimak dan belajar selama 1 jam ke depan ini. Bapak Ibu yang sudah hadir silakan isi absen. Dan yang ada di YouTube selamat datang semuanya. Mungkin ada juga yang baru pertama kali hadir hari ini, yang diajak, yang belum bergabung tapi mau belajar dan mendengarkan informasi ini, berarti Anda adalah orang yang tepat untuk mendapatkan peluang bisnis dan sekaligus mendapatkan penghasilan tanpa batas setiap bulannya. Siap untuk belajar? Kasih jempolnya kalau yang sudah siap ya. Anda semuanya luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar 1 jam ke depan bersama dengan seorang leader langsung dari kota Lombok. Bagaimana beliau menjalankan bisnis ini, membuktikan dalam 1 tahun bersama sang istri mendapatkan penghasilan yang fantastis dan luar biasa. Mari kita saksikan bersama slide-nya. Nah, kita lihat di sini ada Pak Saprudin Ahmad. Posisinya Goal Agency, latar belakangnya adalah pegawai kontrak daerah. Bergabung di 3i Network September 2018. Dan September 2019 sudah mencapai posisi gold. Ada 4 loncatan posisi atau ada tangga yang berhasil dilewati dan penghasilannya sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu aja ya Bapak Ibu ya, dalam prestasi 1 tahun itu sang istri yang adalah penjual es cendol juga saat ini sudah berhasil dipensiunkan ya, udah nggak jadi penjual es cendol lagi tapi menjadi seorang pebisnis. Suami istri sama-sama kompak menjalankan bisnis ini. Hanya dalam 1 tahun berhasil mencapai posisi silver agency. Nah, double income berarti ya suaminya gold, istri silver agency. Berapa sih penghasilan mereka setiap bulannya? Yuk kita nanti simak presentasi dan juga nanti sharing dari leader yang satu ini. Baik, selamat malam Pak Saprudin. Oke, siap. Selamat malam Bu Esther, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi di 3i Live Channel, tentu dalam rangka bagaimana kita mengupas sebuah peluang yang sangat luar biasa ya. Yang pada malam hari ini saya Saprudin Ahmad, Goal Agency Indonesia, kita terhubung dari Lombok ya, dari Pulau Lombok Bapak Ibu semuanya. Ya, dan salam hangat juga untuk Bapak Ibu yang malam hari ini ada yang dari Malaysia, ada yang dari Abu Dhabi tadi ya, ada yang dari Singapura ya, dan kota-kota di luar Nusa Tenggara Barat ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kalaupun ada yang kurang, malam hari ini kita coba lengkapi, malam hari ini kita coba ambil jalan tengahnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya ya, sambil dihubungi timnya, undangannya, karena malam hari ini saya akan coba mempresentasikan sebuah bisnis yang pada saatnya nanti kita akan sama-sama merancang masa depan kita 1, 2, atau 3 tahun ke depan ya.
Nah, tentu yang namanya masa depan perlu diperjuangkan. Namun perlu juga kita mengenali kira-kira kendaraan yang tepat untuk kita melaju ke masa depan itu kira-kira seperti apa. Sebab ketika kendaraannya tidak tepat, bisa jadi masa depan yang kita harapkan juga ya terlalu lama, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu semuanya, saya akan memperkenalkan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ya, ini dia. Jadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bernama Car Life Insurance ya, atau PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, di mana dikenal dengan singkatan CAR. Ada yang bilang CAR ya, yang jelas tampak seperti di layar telepon Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi CAR ini adalah salah satu perusahaan besar yang sudah berizin dan diawasi oleh pemerintah melalui OJK dan AAJI. Bapak Ibu bisa lihat begitu banyak penghargaan yang didapatkan oleh CAR. Nah, Bapak Ibu, CAR ini adalah perusahaan partner yang sangat besar dan sangat berpengalaman, ya. Terbukti berdirinya saja sejak tahun 1975. Berarti sampai saat ini sudah usianya 47 tahun jalan, ya. Dari sisi usianya sudah sangat matang sekali, ya. Sudah melalang melintang, ya. Sudah sampai melampaui 3 badai krisis yang terjadi di negara kita, tapi perusahaan ini masih tetap ada dan kokoh hingga saat ini. Nah, pemilik dari perusahaan ini adalah Salim Group. Nah, Bapak Ibu bisa googling sendiri siapa Salim Group ini. Nah, jadi Salim Group saat ini termasuk kategori orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Jadi memang sangat tepat sekali kita bekerja sama dengan perusahaan Salim ya. Nah, berikutnya CarLife ini adalah salah satu-satunya perusahaan asuransi yang berhasil meraih platinum dan golden award. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan agar kita bisa memilih CarLife ini sebagai salah satu perusahaan untuk kita ajak bekerja sama. Peraih The Best Syariah di tahun 2015, unit link terbaik setiap tahun, dan total aset di atas 10 triliun. Sekali lagi, ini perusahaan adalah perusahaan yang memang sudah teruji, terbukti kebesarannya, sehingga sangat cocok untuk kita ajak berpartner Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya dari perusahaan yang besar ini, kita sudah disiapkan produk dan sistem bisnisnya. Bapak Ibu bisa memaksimalkan produknya saja, atau Bapak Ibu bisa sekalian dengan sistem bisnisnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengambil paket bisnisnya, biasanya otomatis Bapak Ibu juga akan mendapatkan produknya. Berbeda kalau Bapak Ibu hanya memanfaatkan produk saja, maka bisnisnya Bapak Ibu akan abaikan. Nah, kita lihat sekarang untuk sistem bisnisnya itu bernama 3i Networks, di mana 3i Networks ini adalah sebuah konsep bisnis yang akan memberikan 3 keuntungan sekaligus kepada kita. Di mana ketiga keuntungan itu sebagaimana lambangnya 3i ya, 3i. I pertama itu adalah insuran. Nah, jadi orang-orang yang menjalankan 3i Networks ini, satu saat kalau mereka meninggal dunia, maka keluarganya akan dibayar, keluarganya akan diberikan warisan. Nah, itu keuntungan pertama. Sukses nggak sukses, kalau memang terjadi yang namanya meninggal dunia, maka keluarga akan diberikan aset asuransi jiwa oleh perusahaan. Nah, berikutnya yang kedua, manfaat kedua, I kedua yaitu investment. Nah, jadi karena modal bisnis kita di investasi, maka Bapak Ibu juga berhak mendapatkan nilai tunai investasi sesuai dengan perkembangan hasil investasi dari perusahaan kita. Nah, berikutnya yang ketiga adalah income. Nah, artinya kalau Bapak Ibu sukses membangun bisnis ini, maka Bapak Ibu akan punya penghasilan setiap bulan. Nah, yang bukan hanya lumayan, wah sangat besar sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah dia 3 keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan, di mana dengan insurance investment income ini memungkinkan Bapak Ibu baik dalam kondisi hidup atau mati tetap diuntungkan ya. Apalagi berhasil, Bapak Ibu akan memiliki penghasilan ya. Nah, jadi itulah konsep 3i Networks. Nah, berikutnya dalam rangka mengembangkan 3i Networks ini, Bapak Ibu juga akan dilengkapi dengan lisensi AAJI dan AASI. Nah, itu untuk menguatkan kita nanti dalam rangka memasarkan. Sebab sebagaimana namanya bisnis 3i Networks. Nah, jadi konsep pemasaran 3i ini itu kita akan menggunakan sistem jaringan. Jadi nanti dalam mengembangkan bisnis ini kita akan
membangun jaringan Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga karena kita akan bersentuhan dengan orang banyak, melakukan pemasaran, maka dibutuhkan izinnya, semacam izin operasional. Nah, kali ini Bapak Ibu akan dilengkapi dengan lisensi AAJI dan AASI Bapak Ibu semuanya. Dan bahkan kemarin sejak tanggal 22 September 2022 sudah launching kerjasamanya antara CAR dengan Bank Ina. Jadi kita akan dilengkapi juga dengan kartu ATM Bank Ina, sehingga Bapak Ibu bisa install sendiri mobile banking-nya. Ya, keren sekali, bisa menjadi kartu anggota kita. Di samping punya lisensi, Bapak Ibu juga nanti akan memiliki kartu ATM dari Bank Ina. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, untuk bergabung di TriNetworks ini caranya sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal registrasi 50.000 itu untuk pembelian e-starter kit ID-nya nanti ditambah dengan produk. Nah, biasanya Bapak Ibu di luar sana kalau berbisnis produk berbicara tentang pembelian dan penjualan barang. Nah, kali ini hal yang berbeda muncul dari TriNetworks, di mana produk yang kami maksud ini adalah sebuah konsep pengelolaan modal Bapak Ibu. Sehingga di TriNetworks ini tidak hanya kita yang akan bekerja, tetapi modal Bapak Ibu juga akan bekerja. Bekerjanya kemana? Nah, di slide telepon Bapak Ibu semuanya sudah muncul di situ ada 3 produk yang sudah disiapkan oleh TriNetworks. Nah, di mana nanti produk pertama itu ada Gain Protection, produk kedua Carling Promise, produk ketiganya adalah Istiqmal. Nah, nanti modal bisnis yang Bapak Ibu keluarkan itu akan dikelola ke salah satu dari 3 produk ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Nah, intinya untuk produk Gain Protection ini, modal bisnis Bapak Ibu ini nanti akan dikelola untuk menciptakan aset asuransi jiwa yang menggaransi penghasilan Anda. Maksudnya, ketika modal bisnis diarahkan ke Gain Protection ini, suatu saat terjadi risiko meninggal pada Bapak Ibu, maka modal investasinya itu akan dikembalikan kepada ahli waris, ditambah ahli waris kita akan diberikan semacam penghasilan ya setiap bulan sesuai dengan tabelnya. Nanti Bapak Ibu bisa minta kepada leader-leadernya bagaimana tabel dari Gain Protection ini. Intinya manfaatnya adalah membentuk penghasilan bulanan kepada ahli waris kalau kita meninggal. Sebab pertimbangannya ketika kita masih hidup, kitalah yang akan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ketika sudah meninggal, melalui Gain Protection ini perusahaan lah yang akan membiayai ahli waris kita setiap bulan diberikan penghasilan sesuai dengan kontraknya ya. Untuk lebih jelasnya nanti minta slide Gain Protection untuk dari leadernya masing-masing supaya lebih detail dipelajari. Nah, berikutnya yang kedua, ada namanya produk Carling Promise. Nah, ketika modal bisnis Bapak Ibu diarahkan ke Carling Promise, itu tujuannya adalah untuk membentuk aset asuransi jiwa dan aset investasi. Adapun aset asuransi jiwa ini akan menjadi keuntungan untuk ahli waris kita. Berikutnya untuk aset investasi ini untuk keuntungan Bapak Ibu sendiri. Sebab ketika kita masih hidup, kita masih akan bisa menikmati hasil investasinya. Atau dengan kata lain, kita bisa menikmati nilai tunai investasinya. Nah, jadi itu dia. Untuk Carling Promise ini arahnya di samping membentuk aset asuransi jiwa untuk keluarga, ya, untuk ahli waris, kita juga masih bisa menikmati hasil investasinya. Nah, berikutnya produk yang ketiga ada yang disebut dengan produk Istiqmal, produk syariahnya. Nah, ini launching juga pada tanggal 22 September kemarin 2022. Nah, luar biasanya dari Istiqmal ini di mana konsep pengelolaan asuransinya dan modal Bapak Ibu itu menggunakan sistem syariat Islam, ya. Jadi menggunakan kaidah-kaidah Islam di mana nanti biaya-biaya yang timbul itu berupa amal jariah Bapak Ibu, ya, berupa ujroh dan tabarru. Artinya di samping kita mengelola uang, Bapak Ibu juga beramal jariah. Nah, sehingga dipastikan di Istiqmal ini tidak ada istilah hangus, tidak ada istilah potongan, yang ada malah kita bersedekah Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi itu dia. Nah, lagi sekali untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu minta slide Gain Protection, Carling Promise, dan Istiqmal untuk lebih memperjelasnya. Intinya modal bisnis kita akan dikelola ke produk-produk ini agar menghasilkan keuntungan baik dalam kondisi kita hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, jadi itu tujuannya. Karena ketika modal hanya diendapkan begitu saja maka tidak menghasilkan. Tapi beruntungnya manajemen mengelola modal Bapak Ibu ini ke
beberapa produk ini sehingga bisa mengantisipasi kerugian kita Bapak Ibu ya. Ketika kita gagal di bisnisnya, maka Bapak Ibu masih ada yang bisa diharapkan, yaitu keuntungan dari produk. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang ini kita langsung saja bagaimana konsep pemasaran bisnis ini. Nah, jadi untuk menjalankan bisnis ini sangat jelas sekali Bapak Ibu akan menjual ya, akan melakukan presentasi ya caranya, atau mungkin dengan mengikuti acara-acara seperti malam hari ini, karena setiap malam ataupun setiap hari ya itu ada secara langsungnya ya di Tri Live Channel, Bapak Ibu bisa mengikuti seminarnya ya. Jadi akan ada acara-acara presentasi bisnis seperti ini, jadi mudah sekali, tinggal kita mengajak teman-teman kita stay dan ikuti acaranya, maka mereka juga akan bisa memahami konsep bisnis ini. Nah, sekarang seberapa hebat bisnis ini bisa memberikan penghasilan, baik aktif income atau passive income kepada kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi perusahaan akan memberikan kita penghasilan dari 6 sumber di Trade Networks ini. Nah, di situ sumber pertama berasal dari bonus referensi. Nah, jadi bonus referensi ini adalah bonus rekrut Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu merekrut mitra, Bapak Ibu akan dibayar 3 tahun. Nah, tahun pertama itu ada 14,29%, tahun kedua 7,14% setiap bulannya, tahun ketiga 3,57% setiap bulannya. Tinggal Bapak Ibu kalikan dengan modal ya yang dikeluarkan oleh mitra kita, apakah 350, 500, 700, 1 juta atau 2 juta. Nah, Bapak Ibu bisa kalikan sendiri. Nah, di slide ini dicontohkan apabila mitra kita bergabung dengan premi 350.000 ya modalnya. Nah, di situ muncul di tahun pertama setiap bulan 50.000, tahun kedua setiap bulan itu ada 25.000, di tahun ketiga setiap bulan dibayar 12,5. Kecil tapi lama, 3 tahun kita dibayar. Dan itu baru 1 orang. Bagaimana kalau banyak? Ya, Bapak Ibu bisa kalikan sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan bonus elit. Bonus elit ini diberikan 1 kali, cuman ini lumayan besarnya. Dan syaratnya ketika Bapak Ibu berhasil rekrut 3 mitra, Bapak Ibu dapat bonus elit 1 bagian. Kalau berhasil rekrut 6 mitra, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus elit, double elit ya, 2 bagian. Kalau berhasil merekrut 9 mitra, Bapak Ibu mendapatkan bonus triple elit ya, atau 3 bagian. Nah, kita lihat Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu bisa merekrut 3 mitra dalam 1 periode, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 500.000. Nah, artinya Bapak Ibu bisa menggunakan penghasilan ini untuk membackup kewajiban Bapak Ibu membayar modal setiap bulan ya. Nah, jadi karena kita punya penghasilan, maka kita bisa membayar investasi modal yang setiap bulan itu dari penghasilan kita. Nah, jadi akan terjadi gratislah kita berbisnis jadinya. Modal hanyalah sebuah referensi karena akan kembali dalam bentuk penghasilan yang jauh lebih besar Bapak Ibu semuanya. Seperti apa yang Pak Sapudin lakukan sejak awal, Pak Sapudin hanya memainkan modal awal saja, registrasi 50 dan mengambil modal dengan premi paling kecil yaitu 350.000. Nah, dengan 400.000 lah Pak Sapudin memulai bisnis Trade Networks ini. Lalu Pak Sapudin tidak mengkhawatirkan bulan kedua sampai tahun kelima untuk menyelesaikan preminya, karena saya fokus memaksimalkan bisnisnya. Saya optimis sekali akan berhasil di Trade Networks ini karena produknya yang bagus Bapak Ibu semuanya. Produknya anti gagal, bisnisnya anti gagal. Karena apa? Modal kita sendiri bekerja menghasilkan aset asuransi jiwa dan aset investasi. Jadi menariknya di sana. Nah, bayangkan kalau kita berhasil kan penghasilan itu bisa untuk menyuplai kewajiban kita tiap bulan Bapak Ibu. Nah, jangankan untuk membayar kewajiban membayar premi tiap bulan, Bapak Ibu bisa membeli aset-aset yang jauh lebih besar Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk memotivasi agar Bapak Ibu semakin optimis ya, semakin bersemangat untuk merekrut 3, 6 atau 9, perusahaan juga mengeluarkan reward ya. Kebetulan kemarin berlaku sejak periode kontes Oktober 2022 sampai 1 tahun ke depan September 2023 ada reward umroh ya. Nah, jadi akan diberangkatkan 31 orang pemenang ya untuk umroh gratisnya. 6 orang dengan poin tertinggi, dengan nomor unik tertinggi itu boleh bawa pasangan dan tanpa undian. Nah, sisanya 25 orang itu akan diundi Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak rekrutan kita. Di samping dapat bonus elit, Bapak Ibu juga ditunggu oleh
reward umroh. Kita berangkat umroh bersamaan Bapak Ibu semuanya. Di saat orang bayar untuk umroh, kita ya ada peluang untuk berangkat secara gratis, bahkan bisa berpasangan. Nah, tujuan utamanya adalah supaya kita bisa mendapatkan keempat bonus di sebelah kiri itu Bapak Ibu. Ada namanya bonus persistensi, royalty, level, dan posisi. Justru inilah yang nilainya besar Bapak Ibu. Inilah nilainya nanti sekitar puluhan sampai ratusan juta Bapak Ibu bisa dapatkan setiap bulan. Nah, singkatnya berikut jenjang karir yang akan kita tempuh di bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Tugas kita hanyalah membuat 3 kelompok mitra ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, di situ kita akan bekerja sama dengan tim kita karena kita akan membangun jaringan, maka kita akan bekerja sama dengan tim kita untuk menjual program ini, bisnis ini kepada teman-teman, sahabat atau keluarga kita Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi yang dihitung oleh perusahaan nanti adalah berapa jumlah omset penjualan kita setiap bulan. Ya, ingat penjualan kita berarti bersama Bapak Ibu. Jadi kita akan bekerja sama dengan tim kita, dengan partner kita untuk mengumpulkan omset penjualan di 3 kelompok setiap bulannya. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika terjadi omset penjualan 2.450.000 di 3 kelompok, maka Bapak Ibu akan naik jabatan posisi tim agensi dengan penghasilan 1 sampai 2 juta per bulan. Dan itu pasif, karena belum tentu Bapak Ibu sendiri yang mengumpulkan omset penjualan ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya terjadi kumpulan omset 4,9 juta di 3 kelompok, Bapak Ibu akan naik jabatan posisi leader agensi, penghasilan 3 sampai 4 juta per bulan. Terjadi kumpulan omset penjualan 15 juta di 3 kelompok, Bapak Ibu naik jabatan posisi bronze agensi, penghasilan 4 sampai 10 juta per bulan. Terjadi kumpulan omset penjualan 50 juta di 3 kelompok, Bapak Ibu naik jabatan posisi silver agensi, penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan. Terjadi kumpulan omset 100 juta di 3 jalur, Bapak Ibu naik jabatan posisi gold agensi, penghasilan 25 sampai 35 juta per bulan. Begitu juga ketika terjadi omset 200 juta di 3 kelompok, Bapak Ibu akan naik posisi platinum agensi, penghasilan 40 sampai 60 juta per bulan. Nah, berikutnya terjadi kumpulan omset 400 juta di 3 kelompok, Bapak Ibu naik jabatan titanium agensi, penghasilan 70 sampai 100 juta per bulan. Nah, jenjang karir tertinggi adalah crown agensi, dengan syarat kita bisa mengumpulkan omset 800 juta di 3 jalur ya, di 3 kelompoknya. Di situ kita sudah ditunggu penghasilan lebih dari 200 juta per bulan. Dan menariknya Bapak Ibu semuanya, ini penghasilan sudah diatur pajak ya, kena PPh 21. Jadi ini penghasilan resmi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi baru kali ini kita punya sistem bisnis yang penghasilan kita itu terdokumentasi Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang luar biasanya lagi, kalau suatu saat terjadi resiko meninggal ya kepada kita, maka jabatan, posisi, dan penghasilan ini pindah 100% ke ahli waris kita. Artinya kerja keras kita ini tidak sia-sia karena akan menjadi milik ahli waris kita. Sehingga semangat kita untuk meniti jenjang karir ini harusnya double Bapak Ibu semuanya. Nah, perhatikan beberapa catatan ini Bapak Ibu semuanya. 2 atau 1 jalur yang berkembang, Bapak Ibu tetap bisa dapat bonus besar. Nah, berikutnya tidak ada target atau validasi dari perusahaan. Kita yang akan membuat target itu. Jadi lebih enjoy ya, lebih fleksibel, santai Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya rekrut 0, namun omset grup tetap dihitung. Nah, disitulah nilai kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian akumulasi premi 1 tahun yang digunakan untuk menentukan jabatan posisi ini Bapak Ibu. Berikutnya omset sampai kedalaman unlimited. Silakan bangun omset ini sebesar-besarnya bersama grup Bapak Ibu semuanya, maka dia akan berbanding lurus dengan penghasilan Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah dia jenjang karir kita, jelas dan sangat besar Bapak Ibu semuanya. Tinggal bagaimana kita mau memperjuangkannya. Hanya dengan modal receh, tapi hasil yang didapat itu tidak kalah seperti bisnis-bisnis yang nilainya miliaran rupiah Bapak Ibu semuanya. Iya, karena di sini ada ratusan juta per bulan Bapak Ibu. Andai kata kita deposito 40 miliar, baru bisa menghasilkan 200 juta per bulan. Berarti sama artinya sesungguhnya bisnis ini ya setara dengan nilai bisnis 40 miliar Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa memulai bisnis ini dengan modal paling kecil, hanya dengan pendaftaran 400.000 Bapak Ibu, registrasi 50 dan mungkin Bapak Ibu bisa mulai dengan premi terkecil 350.000. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin memaksimalkan investasi dan aset asuransi jiwanya, silahkan Bapak Ibu bisa
langsung tancap gas ya, mulai dari premi 1 juta ya, bisa, atau di Istiqmal itu ada 2 juta. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya ya, presentasi kita singkat saja. Yang penting secara garis besarnya Bapak Ibu sudah paham, kita punya bisnis yang bergerak di sektor keuangan, di mana modalnya akan dikelola menjadi aset investasi dan aset asuransi untuk ahli waris kita Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk memaksimalkan bisnisnya, Bapak Ibu akan bekerja sama dengan tim. Ya, bisa dimaksimalkan sistem online-nya, offline-nya, dan jenjang karirnya sudah jelas Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu kehebatan dari 3i Networks ini Bapak Ibu. Jadi melihat jenjang karirnya yang jelas, cara kerja yang mudah dan simple, dan melihat modal kita juga bekerja sendiri. Jadi kita akan dapat keuntungan dari segala arah jadinya Bapak Ibu. Nah, jadi sangat cocok untuk kita sandarkan harapan kita di tahun-tahun berikutnya. Apalagi saat ini kita sudah berada di penghujung tahun ya, sudah November, bentar lagi Desember, dan kita akan ada di tahun depan ya, tahun 2023. Maka pada malam hari ini saya akan langsung mengajak Bapak Ibu untuk merencanakan ya, untuk merancang masa depan kita, tentu melalui 3i Networks ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu semuanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti terkait konsep bisnisnya silakan konsultasikan kepada pengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, saya langsung saja beralih kepada materi berikutnya ya. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merancang masa depan, karena kita sudah punya bisnis yang bagus, maka penting sekali untuk kita rancang masa depan ini Bapak Ibu, karena kendaraannya sudah ada ya. Bapak Ibu semuanya, kita konsentrasi sebentar lagi, saatnya kita bersama-sama merancang masa depan ya. Sesudah kita berkenalan dengan bisnis yang luar biasa ini, maka penting kita untuk menata gimana ya rancangan masa depan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang namanya berbicara tentang masa depan sesungguhnya itu erat banget kaitannya dengan rencana dan goals ya. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan rancangan masa depan itu dengan sebuah rencana ataupun goals, tujuan ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, ini ada data saya tampilkan, sebanyak 83% populasi di dunia itu tidak punya goals. Berikutnya, sejumlah 14% populasi di dunia itu punya rencana ya, punya rencana. Nah, kita lihat mereka kaya 10 kali lipat daripada 83% populasi pertama yang artinya tidak punya goals ya, itu. Nah, berikutnya berdasarkan data hanya 3% populasi di dunia yang punya rencana dan goals. Apa yang terjadi? Mereka lebih kaya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dari populasi kedua. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa mereka tidak punya goals itu hidupnya biasa-biasa aja. Tapi berbeda dengan orang yang punya rencana. Itu mereka lebih kaya 10 kali lipat. Nah, berbeda lagi dengan orang yang punya rencana ditambah goals. Ternyata mereka lebih kaya lagi 3 kali lipat dari golongan yang kedua. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira kita mau jadi yang mana ini Bapak Ibu? Kita udah punya bisnis yang bagus sekarang ini. Mungkin saja ya, sangat terbuka lebar untuk kita menjadi orang kaya. Nah, sekarang kita mau jadi populasi yang mana ini? Yang 83%, yang pertama, yang kedua 14%, atau yang sedikit, bagian yang 3% ini. Tetapi kita lebih kaya dari bagian pertama dan yang kedua. Nah, jadi tentu kita akan memilih ya opsi yang ketiga Bapak Ibu semuanya ya. Dengan memiliki rencana dan goals, kita bisa menjadi orang yang paling sukses Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, rencana lebih kepada target makro ya, global. Target yang besar. Berbeda dengan goals. Kalau goals itu ya lebih spesifik lagi tujuannya. Goals punya deadline, ya, punya batasan waktu, deadline waktu, pencapaian.
Kemudian ada goals harian kita, ada mingguan, dan ada bulanan. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu semuanya, gagal membuat perencanaan. Sesungguhnya sama artinya kita dengan sedang merencanakan kegagalan, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ini perlu menjadi catatan kita, Bapak Ibu semuanya. Gagal membuat perencanaan sama artinya kita merencanakan kegagalan sendiri. Artinya sangat berbahaya, Bapak Ibu, berjalan di bisnis yang bagus ini tanpa perencanaan. Ya, sudah punya kendaraan yang tepat, bagus, bisa mangkas jarak dan waktu, tapi ketika tidak punya perencanaan, maka ya sama artinya kita berharap gagal. Nah, tapi malam hari ini kita menolak untuk gagal, sehingga Bapak Ibu semuanya jangan pernah menjadi tawanan masa lalu. Kalaupun masa lalu kita belum bisa memuaskan kehidupan kita, kalaupun masa lalu kita belum bisa membawa kita pada angka kesuksesan, ya, berarti saatnya kita menjadi perancang masa depan, Bapak Ibu. Ya, saatnya kita menjadi perancang masa depan. Jangan menjadi tawanan masa lalu. Biarkan masa lalu itu tinggal di masa lalunya. Mari kita bergerak maju menciptakan masa depan yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, yang perlu kita pahami berbicara tentang harapan di masa depan, ya. Jadi satu konsep bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja pada diri kita. Kita harus sadari bahwa semuanya terjadi itu karena apa yang kita lakukan dan apa yang tidak pernah kita lakukan. Jadi tidak bisa terjadi begitu aja. Semuanya dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang mengarah kepada masa depan itu sendiri. Nah, berikutnya beberapa dasar juga Bapak Ibu bisa kita jadikan pertimbangan agar kita mau bergerak maju untuk merencanakan masa depan ini. Nah, di slide itu muncul hukum Newton Bapak Ibu, ya. Di situ ada hukum Newton, hukum 1 Newton, ya, di mana bahwa ketika tidak ada gerakan istilahnya, ya, maka ya tidak akan ada perubahan yang diciptakan, ya. Nah, di situ kita bisa pahami bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mempengaruhinya. Artinya, ya, kalau memang kita tidak ada gerakan untuk mencapai masa depan itu, ya, maka keadaan konstan akan begitu-begitu saja Bapak Ibu. Akan sama, masa lalu itu akan terbawa juga masa depan. Nah, lalu bagaimana dengan hukum Newton 2 Bapak Ibu semuanya? Nah, di sini diterangkan bahwa perubahan dari gerak itu selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan, ya, atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gayanya. Nah, jadi kita bisa belajar dari bagaimana hukum Newton terjadi, Bapak Ibu, bahwa di situ ada gaya yang diberikan pada suatu benda, maka atas gaya yang timbul ada gerakan, ya, ada perubahan yang tercipta. Nah, jadi begitu juga dengan masa depan yang kita inginkan, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sentuhan-sentuhan, gerakan-gerakan, aktivitas, action, ya, yang mengarah kepada masa depan itu, ya, maka perubahan akan terjadi, Bapak Ibu. Sebagaimana juga dikatakan oleh hukum 3 Newton, ya, hukum aksi reaksi, dikenal dengan hukum aksi reaksi. Ketika Bapak Ibu menciptakan aksi untuk mengejar impiannya, untuk mendapatkan masa depan yang indah, maka Bapak Ibu tentu akan mendapatkannya, ya. Bapak Ibu akan mendapatkannya karena kita terus bergerak mengarah kepada hal-hal yang bisa menjadi impian kita di masa depan. Nah, jadi berbeda kalau Bapak Ibu tidak melakukan gerakan-gerakan, maka ya semuanya hanya akan tinggal dalam hayalan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita perlu yakini bahwa ketika kita beraksi pasti ada reaksi. Nah, ketika kita tidak beraksi maka tidak akan ada reaksi. Nah, begitu juga Bapak Ibu ketika kita sudah punya bisnis bagus, kendaraan bagus, tapi kita nggak jalankan. Nah, jadi tidak akan ada yang dihasilkan Bapak Ibu. Percuma ada ratusan juta, tapi kita nggak ada gerakan untuk mengejarnya, maka kita nggak akan nyampe-nyampe Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita memahami dan konsep ada aksi, timbullah reaksi. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, izinkan saya juga menjelaskan dari agama saya, ya, di mana menjelaskan bahwa pada Quran surat Ar-Ra'd, ya, juz ke-13 ayat 11, di situ Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Nah, jadi di situ artinya bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga bisa kita jadikan referensi yang memang kita selaku umat muslim harus mengimani ini, harus percaya, Bapak Ibu semuanya, bahwa memang kendali itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita, ya. Melalui ayat ini kita harus yakin bahwasanya kita harus menciptakan gerakan, Bapak Ibu, menginginkan sebuah perubahan di masa depannya. Bapak Ibu harus bertindak, Bapak Ibu harus bergerak untuk mengubahnya sendiri, ya. Nah, ini beberapa referensi, ya, beberapa pedoman yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menguatkan diri kita bahwa kita harus melakukan gerakan-gerakan untuk mendapatkan perubahan hidup di masa depan, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus review time, ya. Nah, jadi untuk merancang masa depan kita harus meninjau ulang dulu, Bapak Ibu, ya. Meninjau ulang apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Setidaknya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita akan melakukan review. Nah, gimana bentuk reviewnya? Nah, tentu yang pertama adalah Bapak Ibu harus buat daftar capaian dari kesibukan Bapak Ibu yang lalu, ya. Kira-kira apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang sudah dihasilkan, apakah sudah cukup memuaskan, apakah impian Bapak Ibu sudah terwujud dengan kesibukan-kesibukan di masa lalu. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu evaluasi. Ya, tentu jawabannya ya di kita masing-masing gitu. Nah, tapi saya akan coba memandu Bapak Ibu untuk kita sama-sama mereview, ya, kira-kira bagaimana 1-2 tahun yang lalu. Karena sudah begitu banyak menghabiskan waktu energi kita, kira-kira apa yang sudah dihasilkan. Nah, berikutnya yang kedua, coba Bapak Ibu juga minta feedback, ya, umpan balik kira-kira seperti apa yang sudah kita terima, terutama dari leader kita, ya, selaku pembimbing kita, selaku mentor kita. Nah, kira-kira beliau-beliau itu bagaimana responnya terhadap usaha kita selama ini, ya. Kalau memang kita sudah ada di Networks atau mungkin ada di bisnis lain, coba mintalah feedback dari orang-orang terdekat kita. Jadi kira-kira bagaimana usaha kita, apakah sudah maksimal atau kira-kira kurangnya di mana. Nah, jadi penting kita mendapatkan umpan balik dari orang-orang sekitar kita juga, Bapak Ibu, untuk bisa mengontrol diri. Itu. Nah, berikutnya, yang ketiga, coba Bapak Ibu masukkan data analitiknya dulu. Nah, contoh, misalnya kalau di Networks nih, nah kira-kira tahun kemarin berapa kali kita presentasi setiap bulan? Berapa kali kita lakukan follow up kepada mitra yang sudah bergabung atau yang belum bergabung? Berapa kali kita hadir di pertemuan online? Berapa kali kita belajar di 3ILC? Siangnya berapa kali, malamnya berapa kali? Nah, jadi itu adalah data yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai evaluasi atau acuan untuk memperbaiki di tahun 2023 nanti, ya. Jadi kalau memang hasilnya belum memuaskan, kira-kira ya Bapak Ibu harus bisa mengetahui kira-kira berapa jumlah presentasinya, follow up-nya, berapa kali hadir ke pertemuan offline, online. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa belajar apakah akan mengurangi atau justru menambah jumlahnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat, kira-kira selama ini apa bentuk tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu bisa tulis, ya, sehingga kita bisa mencari solusinya nanti. Penting kita untuk mengidentifikasi kira-kira tantangannya bentuknya apa saja. Oh ya, saya kendalanya belum cakap berkomunikasi misalnya, kan. Oh ya, saya biasanya nggak tahan kalau ketika mendapatkan penolakan atau ada orang yang terlalu ekstrim meragukan usaha saya ini, ya, bisnis kita ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa tulis saja dulu apa bentuk tantangan-tantangan, rintangan yang Bapak Ibu dapat di bawah. Mungkin ya saya sering di PHP, nah atau apalah, kita perlu tulis itu, identifikasi semua bentuk tantangan-tantangannya. Karena nanti next kita akan mencari solusinya. Nah, berikutnya
yang kelima, kita coba selaraskan tujuan evaluasi kita dengan tujuan leader kita kalau di Train Fox, ya. Nah, jadi setelah kita mengevaluasi kira-kira selama ini bagaimana kita mengembangkan bisnis ini, kira-kira sama nggak visinya, sama nggak caranya, apakah kita sudah duplikasi apa yang diberikan oleh leader kita. Nah, jadi perlu kita untuk menyelaraskannya, sebab kalau terlalu jauh menyamping ya, terlalu jauh dari arahan, dari tujuan yang diberikan oleh leader aktif kita, ya maka kita harus kembali ke jalur yang benar, Bapak Ibu. Penting kita untuk selalu beriringan, memastikan diri berada terus di jalur crown agensi bersama leader aktif kita. Leader aktif ya, jadi upline belum tentu leader, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau upline itu nasib, kebetulan aja dia menjadi up kita gitu. Cuman yang kita butuhkan adalah sosok leader ya, leader aktif yang mau membimbing kita, yang dimana kita punya tujuan yang sama, sehingga kita bisa serasikan ya. Semakin sama tujuan kita dengan leader aktif, maka ya semakin bagus perkembangan bisnis kita. Nah, berikutnya yang keenam, catat kesempatan kita untuk bertumbuh. Nah, kira-kira di bisnis Train Fox ini apa saja bentuk pengembangan diri yang bisa kita ikuti? Mungkin kemarin belum terlalu maksimal. Nah, contoh, setiap hari Senin itu ada di acara ini, trials ini ya, itu para kron yang akan hadir memberikan kita ilmu ya, motivasi ya, kemudian akan memberikan kita inspirasi juga. Nah, jadi mungkin kita tidak terlalu maksimal mengikutinya. Nah, jadi menjadi catatan penting. Nah, berikutnya banyak lagi bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti di Train Talks ini. Ya, banyak sekolah bisnisnya, dari support system yang ada di para kron ya, yang bahkan bersertifikat juga. Nah, jadi hal-hal semacam itu perlulah Bapak Ibu catat, dan Bapak Ibu cobalah untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ajak tim kita untuk mengikutinya. Nah, ini akan dicatat bentuknya seperti apa saja. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh adalah apa kira-kira hal yang dibolehkan atau yang tidak boleh kita lakukan dalam mengembangkan bisnis Train Talks ini. Nah, mungkin nanti kita akan dapatkan dari leader kita, oh ya, di saat ada pertemuan offline, sebaiknya hentikan presentasi one on one. Kita semuanya support pertemuan untuk menciptakan kekuatan pertemuan yang super dahsyat gitu kan. Karena biasanya kalau kita ngumpul ramai, biasanya sangat ya, semangatnya itu beda Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi contoh kecil seperti itu. Di saat ada pertemuan besar, cobalah untuk bersama di dalam pertemuan itu. Apakah itu offline atau online. Nah, mungkin larangannya tidak boleh bekerja sama membahas strategi bisnis dengan cross line. Nah, semacam itu. Nah, kalau saling memotivasi silahkan, saling menginspirasi silahkan. Nah, jadi ada kode-kode etik juga yang tidak boleh dilanggar. Nah, jadi mungkin kita sempat melanggarnya sehingga nggak maksimal. Nah, jadi inilah 7 hal yang menjadi evaluasi kita Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ketika kita sudah menyadari ketujuh hal ini, maka kita akan tahu bagaimana merancang masa depan kita, minimal kita bisa dapatkan hal yang luar biasa, jauh lebih luar biasa daripada tahun ini. Nah, jadi inilah dia Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya kita langsung saja merencanakan masa depan itu sendiri Bapak Ibu ya. Kita akan merencanakan dan merancang masa depan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan setelah kita mengevaluasi tadi, inilah dia rancangannya. Pertama, kita harus tetapkan tujuan ya. Jadi my goals ya. Kira-kira apa target kita? Target Bapak Ibu ya, target kita ya. Nah, kira-kira apa target saya? Nah, jadi silakan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Karena perlu kita tetapkan tujuan sejak dini Bapak Ibu. Sebab ketika kita sudah punya niat ya untuk meraih sesuatu yang besar melalui Train Box ini, maka iya, kita akan menguras energi kita ya, kita akan menginvestasikan waktu kita, materi, pikiran, tenaga kita, ya banyak hal yang harus kita korbankan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan hal yang besar, sehingga perlulah kita untuk menetapkan tujuan sejak dini agar Bapak Ibu tahu
di bisnis ini apa yang harus diwujudkan. Jadi itu akan berpengaruh besar kepada gerakan-gerakan, action-action ya, perjuangan yang Bapak Ibu lakukan nantinya. Kebanyakan orang yang berjuang setengah-setengah biasanya ini yang mereka nggak punya tujuan di Trade Talks ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ya bisa yang kedua itu tuliskan coba rencana masa depannya kayak gimana ya, apakah ya seperti slide itu, wah mengenai apakah mau lemas-lemasan ya, nggak bisa, atau di sebelahnya ada semangat memikirkan rumah, mobil ya. Nah, jadi silakan, mungkin Bapak Ibu bisa saya bantu dengan slide ini. Di situ kira-kira mau apa tahun depan ya, apakah Bapak Ibu pengen punya rumah, pengen menikmati banyak waktu bersama keluarga, pengen membeli mobil mewah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya. Nah, jadi silahkan. Bahkan di situ juga ada perjalanan ibadah bersama keluarga kita juga. Nah, jadi mumpung tahun depan ya, itu ada umroh gratis dari Trade Talks. Nah, silahkan perjuangkan dari sekarang, karena periode kontesnya sedang berjalan. Saya ingatkan periode kontes umroh gratisnya itu dari Oktober 2022 sampai September 2023. Silakan, bagus. Nah, jadi saya saja Bapak Ibu semuanya ya menggunakan umroh ini sebagai rencana masa depan saya di tahun 2023 ya. Nah, jadi saya targetkan berangkat umroh bersama pasangan. Nah, jadi silakan, mungkin Bapak Ibu ya, mumpung ini kesempatan, terutama kita yang umat muslim ya, silakan. Kalau yang non muslim nanti akan mendapatkan uang tunainya ya, itu maksimal 31 juta. Nah, jadi itu dia. Jadi silakan rencanakan ya, kira-kira masa depan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Ini dia rencananya, Bapak Ibu mau apa tahun depan ya, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, silakan ya. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu ya, tidak semua yang kita rencanakan itu pasti akan berhasil. Tapi apalagi tidak merencanakannya. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan malam hari ini momen bagus, silakan rencanakan. Bapak Ibu ingin apa tahun depan, mari kita wujudkan dari Trade Box ini. Nah, jadi punya rencana saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak punya rencana. Sudah dipastikan 100% itu tidak ada hasil. Makanya tetapkan rencananya ya. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah Bapak Ibu mencatat beberapa rencana yang mau diwujudkan di tahun depan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita perkecil lagi kemauan kita ya. Persempit lagi, maksudnya adalah tentukan skala prioritasnya. Jadi kira-kira impian yang mana yang jadi prioritas kita dulu tahun depan ya? Apakah rumah, mobil, jalan-jalan ke luar negeri, atau memperbanyak waktu bersama keluarga, ibadah. Nah, silahkan mana yang lebih prioritas, dan mari kita fokus pada apa yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai terlalu banyak yang kita mau, satu-satu nggak ada yang terwujud Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah pentingnya setelah kita punya rencana besar, mari mana yang menjadi prioritas dulu agar kita bisa fokus pada apa yang menjadi prioritas. Nah, yang keempat ya, kita harus mulai mengalokasikan dana terhadap apa yang menjadi prioritas kita Bapak Ibu. Karena impian itu juga butuh yang namanya duit Bapak Ibu untuk mendapatkannya. Nah, jadi silakan mulai dari sejak dini kita harus mulai pandai mengatur keuangan Bapak Ibu ya. Karena berbicara tentang masa depan, percuma income besar tapi kita nggak bisa mengontrol laju keluar masuknya duit ya. Jadi nggak ada gunanya income 30 juta tapi pengeluaran 35 juta, kan minus kita 5 juta Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita kontrol ya. Nah, jadi jangan sampai income-nya 300 juta tetapi pengeluaran 500 juta. Wah, tidak ada artinya penghasilan 300 juta. Mending punya 10 juta tapi pengeluaran 5 juta, kan masih kita bisa sip 5 juta. Nah, jadi ini penting supaya kita nggak boros-boros ya. Betul itu Bu Aisyah ya, supaya kita nggak boros. Karena di Trade Talks ini, kalau kita tidak hati-hati, maka kita nggak bisa mengontrol pengeluaran. Karena penghasilan yang gede banget gitu. Apalagi kita yang belum pernah megang uang besar, biasanya nggak ngontrol Bapak Ibu ya. Tahunya hanya belanja, habiskan, karena besok masuk lagi. Nah, itu yang berbahaya.
Sehingga yang keempat ini kita harus ada kontrol ya, alokasi dana kira-kira. Nah, sekarang di sini ada prinsip 10, 20, 30, 40 Bapak Ibu. Nah, ini skema ya, diagram pengelolaan uang yang benar Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ ada bagian-bagiannya. Andai kata kita punya penghasilan setiap bulan, cobalah atur sesuai dengan diagram ini. Ya, insya Allah apa yang menjadi impian besar kita itu kita akan dapatkan karena pengelolaan uang yang baik. Nah, di situ Bapak Ibu perhatikan ada 40% dari penghasilan kita bisa kita alokasikan untuk kebutuhan ya. Nah, di situ untuk kebutuhan dan ada 10% untuk kebaikan dan 20% untuk masa depan, bisa untuk dana darurat, investasi, asuransi atau tabungan. Berikutnya 30% alokasikan untuk pembayaran hutang ya, untuk cicilan-cicilan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, prinsip 10, 20, 30, 40. Kalau kita bergerak dengan skema ini, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang menjadi impiannya di masa depan. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kelima adalah mari kita sama-sama nikmati prosesnya. Ya, jadi pentingnya menikmati proses itu Bapak Ibu agar kita bisa selalu bersemangat ya. Karena kalau proses tidak kita nikmati, maka akan jadi beban, akan berat. Karena yang namanya berproses, menggapai impian besar itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Jika ingin hasilnya langgeng, awet, ya Bapak Ibu harus mau menikmati proses yang panjang. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh orang terkaya ya, ini salah satu orang terkaya di dunia ya, Warren Buffett ya, mengatakan bahwa kami menikmati proses jauh lebih banyak daripada hasil. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kebanyakan kita banyak yang terlalu fokus ingin hasil saja, ya, tapi melupakan proses. Nah, ini yang biasanya suka muntaber ya, mundur tanpa berita. Nah, jadi mulailah nikmati prosesnya karena orang-orang kaya di dunia juga itu menyenangi ya, nikmati yang namanya proses karena dari proses itu mereka bisa bertumbuh dan belajar Bapak Ibu semuanya. Dalam menghadapi perjuangan ya, tantangan hidup, ada kalanya Tuhan merubah situasi di sekitar kita, tapi ada kalanya juga Tuhan membiarkan badai itu ngamuk ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita yang berubah Bapak Ibu. Ya, kita yang berubah. Jangan begitu badai menghampiri keluarga kita, ekonomi jadi carut marut, lantas kita hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, ya, nggak adil dan sebagainya. Ya karena memang Tuhan ingin kita yang mengubahnya. Tuhan percaya bahwa kita bisa. Nah, jadi makanya ujian, musibah itu dibiarkan untuk menggerogoti kesabaran kita. Karena memang Tuhan ingin kita yang berubah. Mungkin ada sikap kita yang tidak bisa membuat masa depan kita itu indah, maka perlulah kita rubah. Nah, mungkin dari beberapa ujian, cobaan yang datang ke diri kita, ya semacam peringatan agar kita mau merubah. Mungkin ada yang keliru dalam hidup kita. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya yang keenam, bagaimana kita belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan di masa lalu itu bukan untuk dibenci, Bapak Ibu. Bukan untuk disesali. Bukan pula untuk diratapi, justru kesalahan di masa lalu itu bisa kita jadikan pelajaran. Kita bisa belajar darinya Bapak Ibu, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menjadi lebih baik. Seperti apa nasihatnya Jack Ma ya, untuk kita bahwa dalam kehidupan sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa banyak kita menjalani hari-hari yang berat dan kesalahan itu. Seberapapun cerdasnya orang, ya, suatu saat pasti akan melakukan kesalahan. Nah, jadi justru kita akan belajar dari kesalahan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Karena kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus belajar menghadapinya. Ya, jadi itu. Sepintar-pintar kita, ada saja tempat kita hilang, Bapak Ibu. Tapi bukan untuk lari dari masalah. Kita harus hadapi, ya. Nah, jadi kita harus mau menghadapinya. Jadi itu dia. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saatnya kita untuk melepaskan semua beban setelah kita evaluasi diri kita dan
tadi beberapa rancangan yang harus kita lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa ulangi lagi di rumah masing-masing ya. Nah, jadi mari kita sambut hari-hari gemilang kita, hari-hari indah di masa depan. Tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkan kita, Bapak Ibu ya. Jadi bangkit dan berjuang, lalu jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri ya. Jadi ingat itu Bapak Ibu. Ada 4 arah yang harus kita lihat. Lihatlah ke belakang, lalu dapatkan pengalaman. Lalu yang kedua, lihatlah ke depan dan temukan harapan itu. Kemudian yang ketiga, lihat sekitaran kita. Lalu sadari realita kira-kira gimana keluarga kita ya, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, jiran kita, apakah mereka masih butuh bantuan kita? Apakah kita sangat jauh tertinggal dari mereka? Silakan sadari, yang jelas itu adalah realitanya. Lalu yang keempat, lihat ke dalam diri ya. Lihat ke dalam dan temukan dirimu. Orang-orang yang tidak berhasil menemukan dirinya biasanya nggak maksimal apa yang dia inginkan, apa yang ingin diwujudkan. Lihat ke dalam dan temukan diri kita. Maafkanlah diri kita yang dulu ya. Percaya pada dirimu yang sekarang. Lalu ciptakan dirimu yang akan datang. Oke? Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Pelajaran kita pas kita sharing tepat pukul 21 ya. Rencanamu setengah dari kesuksesanmu. Selanjutnya 100%-nya adalah actionmu. Sampai jumpa di puncak sukses. Saprudin, Ketua Agensi mohon diri, Bu Esther. Pasti Kron. Pasti Crown. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Saprudin ya untuk sharingnya yang luar biasa. Dari presentasi hingga sampai di motivasi bagaimana kita merancangkan masa depan itu luar biasa ya. Bagaimana kita menemukan dan merubah diri kita sendiri, melihat sekitar kita, yang mengubah keadaan dan juga mulai menangkap peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga kita nanti ketemu lagi di bulan-bulan berikutnya dengan sharing-sharing yang luar biasa dan bermanfaat. Nah, berikutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Demikianlah BOP dan juga sharing kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan selamat beristirahat. Pasti Crown.